Pemirsa, kita akan memperdalam kembali Danarstan atau Danastran ya Romo ya, bersama putra wayah dari Pangeran Suryenglogo. Mari kita sapa terlebih dahulu Romo Hadisuryo. Romo Hadisuryo, apa kabar? Baik. Baik. Romo, ini tadi kan sempat dijelaskan atau diceritakan oleh Kang Roy sebelumnya bahwa dari pembuatan hingga pengajaran kan menggunakan kitung-kitung peninggalan dari Pangeran Suryenglogo. Iya. Nah, itu menerjemahkan kitung-kitungnya itu pada masa itu hingga saat ini gimana itu, Romo? Bisa diceritakan mungkin? Iya, memang kita dari dasarnya dari kitung-kitung dan kalau bahasa orang dulu itu kalau menuliskan sesuatu karena mereka itu orang-orang yang punya ilmu kesusastraan yang tinggi, pasti wujudnya dalam bentuk syair-syair Jawa atau kidung-kidung ya, seperti ada Dandang Gulo dan macam-macam ya. Dari kidung-kidung atau syair-syair tadi ada yang lewat tradisi tutur, ada yang dituliskan setelah di zaman-zaman Eyang itu kan sudah mulai banyak kertas, banyak apa sudah mulai dituliskan. Terus kita belajarnya ini menerjemahkannya dari kidung itu, misalkan kidung itu menerjemahkan tentang bagaimana membuat busur. Nah, nanti kita menerjemahkannya dulu juga yang kita juga mengajarkannya. Jadi dari kidung seperti ini, terus bikinnya seperti ini, bahannya seperti itu, semua memang dicatat dalam wujud kidung-kidung tadi begitu maksud saya. Kalau pada masa itu dicatat dalam kidung menggunakan bahasa apa atau huruf yang digunakan apa, Romo? Iya, huruf yang umum digunakan di Mataraman itu adalah yang namanya itu huruf pegon. Pegon itu adalah huruf yang hurufnya itu pakai huruf Arab, tetapi pakai bahasa Jawa, baik Jawa Kawi maupun Jawa yang Madya seperti itu. Jadi seperti itu. Itu pada tahun berapa, Romo, berarti yang menggunakan huruf pegon itu? Oh, huruf pegon itu sudah sejak lama. Mungkin kalau kita melihat di perpustakaan kuno itu banyak sekali yang tulisan-tulisan asli sebelum tulisan yang modern sekarang. Biasanya kalau nggak pakai Honocoroko juga pakai tulisan pegon. Itu sudah di pesantren maupun di keraton maupun di institusi resmi itu biasanya memakai pegon kalau zaman dahulu seperti itu. Oke, berarti dari huruf pegon diterjemahkan ke mungkin aksara Jawa ya, Romo ya, terus sekarang ke bahasa yang diajarkan ke anak-anak sekarang ya, Romo ya? Ya, mungkin bisa seperti itu. Ada berapa kidung, Romo, peninggalan dari Pangeran Suryenglogo sendiri? Itu kidungnya itu banyak karena dia menceritakan tentang mulai biografi beliau, terus habis itu perjuangan beliau, terus habis itu yang agak detail itu tentang teknik perang, tentang teknik pembuatan alat-alat yang sudah kita ajarkan ke murid-murid kita itu. Jadi lumayan banyak itu kidung-kidungnya. Terutama kidung untuk panahan sendiri ya, Romo? Iya, ada panahan sendiri, terus nanti ada tombak, ada pedang ya. Furusiah itu kan kasatrian itu kan memakai berkuda, memakai pedang, memakai tombak, memakai panah, seperti itu maksudnya. Oke, berarti secara detail oleh Pangeran Suryenglogo sudah dibuatkan di kidung-kidungnya masing-masing itu ya, Romo? Ya, kalau manual-manual militer zaman dulu memang seperti itu, dituliskan itu dalam wujud-wujud kidung, memang metrumnya itu seperti itu. Jadi seorang ahli bahasa, ahli sastra menuliskannya pasti dalam wujud puisi lah, jadi indah dan berisi yang seperti itu. Romo, ini kan zaman sekarang kan anak-anak generasi milenial kan tidak terlalu ngerti dengan kidung ya. Apakah mereka juga paham, Romo, soal kidungnya Pangeran Suryenglogo sendiri untuk khususnya panahan ini? Iya, untuk anak-anak memang belum kenal ya, Bang. Tapi kita harus mengenalkannya karena ini ada budaya warisan leluhur kita yang adiluhung. Jadi dulu orang itu menulis tidak hanya sekedar menulis, tapi ada rumus-rumusnya dalam wujud kidung, dalam wujud dandang gulo dan macam-macam harus kita ajarkan lagi. Jangan sampai ilmu ini hilang. Seperti itu. Generasi kita harus menggali warisan leluhur kita dan melestarikannya. Jangan sampai ini hilang dan anak cucu kita masuk harus belajar ke negeri orang untuk belajar cuma untuk nulis pegon dan sebagainya. Ini harus kita minta dari pihak-pihak tertentu untuk mendukung kita untuk melestarikan budaya-budaya yang seperti ini, Mas. Lantas, Romo, metode yang digunakan di sini untuk mengajarkan ke anak-anak, terutama metode kidung yang untuk khusus panahan itu seperti apa? Iya, untuk anak-anak karena mereka
kita tergantung usianya. Mungkin anak-anak nanti sudah kita terjemahkan dalam bahasa yang mereka pakai sehari-hari. Tapi nanti setelah bertambahnya usia, setelah mereka itu menjadi dewasa kan mereka nanti bisa kita kasih materi yang kidung-kidung yang seperti itu, yang istilahnya agak berat. Kalau masih anak-anak dikasih kidung-kidung itu juga mereka nggak paham dengan bahasanya, malah sulit. Kita tanamkan dulu anak-anak kecintaan terhadap budaya ini, nanti setelah mereka agak mulai dewasa nanti kita baru kita kasih yang lebih berat seperti tahap-tahapan umurnya anak-anak. Romo ini kan cinta budaya nih. Kenapa anak-anak harus mencintai budaya, harus mencintai budaya khususnya di Danastran sendiri atau Panahan Gagrak Suryang Lagan? Itu kenapa, Romo? Ya, dalam Panahan ini kita itu bisa melatih anak-anak untuk yang pertama itu disiplin, Mas. Disiplin. Orang memegang ini kan senjata, harus disiplin, harus punya ilmu. Nanti ini kan bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain kalau nggak disiplin, nggak diajari pakai ilmu. Yang kedua, dia melatih konsentrasi. Anak-anak itu kita latih biar setelah dia belajar itu dia tuh konsentrasinya terasah. Kemudian dia mengasah juga ketenangan. Setelah itu dia kapan harus bertindak itu dia juga harus tahu itu. Harus tahu kapan melepaskan panahnya itu juga suatu latihan, kapan dia harus mengambil keputusan. Kemudian ada koordinasi antara otak dan otot. Nah, sensorik dan motorik anak-anak terlatih dengan bagus dengan berlatih memanah. Dia mementang panah itu kan menahan ototnya harus kuat, harus konsentrasi, dan nanti dia tahu kapan dia tuh harus saya lepas sekarang. Nah, itu nanti untuk proses belajar anak itu insya Allah lebih bagus lagi untuk kegunaannya untuk sekolah-sekolah dan yang lain-lain seperti itu. Oke, berarti memang dari Kitung-Kitung sendiri itu mengajarkan untuk ke anak-anak agar lebih konsentrasi, melatih kesabaran, fisik juga, pemikiran juga ya Romo. Berarti dari Kitung-Kitung peninggalan Pangeran Suryang Logo sendiri dapat dirikan banyak pesan yang disampaikan oleh anak cucu gitu ya Romo ya? Iya, seperti itu Mas. Oke, nah ini Romo saya terima kasih banyak karena Romo sudah berbagi dengan pemirsa di rumah. Terima kasih untuk waktunya dan kesempatannya sudah berbagi di Hasanah Budaya, Romo. Iya, makasih. Pemirsa, dari sini kita bisa belajar bahwa Danastran atau panahan dari Gagrak Pangeran Suryang Logo tidak hanya memberikan manfaat untuk fisik saja, akan tetapi juga memberikan pesan-pesan moral yang dapat kita jadikan bekal untuk mengarungi kehidupan. Sudah sepantasnya kita sebagai generasi muda harus ikut andil dalam melestarikan. Akhirnya saya Husein Syonegoro pamit, Hasanah Budaya, memotret budaya dari berbagai sudut pandang.